Seenak-enaknya kerja walaupun gajinya besar, lebih enak lagi punya usaha sendiri walaupun masih sederhana kayak gini. Eits, itu menurutku ya. Kalau kalian nggak setuju ya nggak apa-apa. Hai mama-mama online, lagi apa kalian lagi santai nongkrong jalan-jalan udah persiapan? Enak kali kalian ya. Aku Kang Warung hari ini kecret. Jumpa lagi sama aku Kang Warung yang nggak rajin-rajin kali tapi yang nggak males-males kali. Walaupun keseringan magernya. Dulu selalu berpikir kalau mau punya apa-apa itu ya mesti kerja. Ya kayak mana enggak, namanya kita orang hidup pasti butuh biaya ya kan wuy. Kepengen punya ini, kepengen punya itu, kepengen beli ini, kepengen beli itu, kepengen cobaan makan ini, cobain maksudnya. Wajar nggak sih apa itu terlalu ambisius ya? Ya itulah tadi lah ya kan. Aku nih orangnya modelannya payahlah pokoknya wuy. Kalau udah kepingin A ya kudu A wuy. Walaupun jalannya tuh berliku, berkelok-kelok, naik turun, pokoknya ku jabani ya kan. Banyak yang bilang emang nggak takut gagal. Walah, kegagalan itu udah biasa. Emangnya ada orang hidup di dunia ini nggak pernah gagal wuy. Apa-apa aja yang dibuat itu selalu berhasil dan hidupnya tuh terus-terusan naik dan nggak pernah turun. Emang ada manusia yang kayak gitu? Coba aku tanya dulu sama kalian. Banyak orang-orang besar di luar sana juga pernah mengalami kegagalan, mengalami kekecewaan ya kan dalam hidupnya. Terus kalau mereka punya impian langsung menyerah? Oh, tentu tidak. Udah pernah jatuh ngerasain luka, tahu luka itu sakit, bangun lagi. Udah gitu pernah jatuh lagi ya belajar bangun, merangkak lagi, berjalan lagi ya kan. Itulah tadi dibilang orang ya kan, kalau pengalaman itu adalah guru terbaik dalam hidup. Belajar dari pengalaman pribadi, belajar dari pengalaman orang lain itu pun gak ada salahnya wuy. Supaya kita bisa menempa diri itu kalau misalnya ada masalah begini, oh ternyata jalan keluarnya seperti ini loh. Oh ternyata kalau kita buat gini hasilnya seperti ini. Oh ternyata kalau kita buat gitu hasilnya kayak gitu. Oh gini toh rasanya. Aku juga banyak belajar dari pengalaman orang lain ya wuy. Ya untuk nambah wawasan aja. Ya walaupun kadang-kadang nggak nyambung tapi ya disambung-sambungkan aja lah wuy. Nah gini nih enaknya punya usaha kecil-kecilan kayak gini. Hal yang pokok dan paling utama itu kalau kita mau libur nggak mesti izin sama atasan. Udah gitu jam kerja kita yang atur, keuangan juga kita yang pegang sendiri. Pokoknya jabatan dari paling atas sampai ke bawah itu kita sendiri wo yang punya. Bosnya ya aku, karyawannya ya juga aku. Jadi nanti kalau ada kesalahan siapa yang ngomeli siapa? Ayo. Ya berhubung ini usaha sendiri, aku bos merangkap jadi karyawan. Ya aku marah-marah sendiri sama diriku. Nanti kalau ada yang nggak seneng ya dijawab sendiri. Udah macam orang gila. Bedanya itu ya cuman kalau kita kerja ikut orang itu ya kita terima gaji setiap bulan. Tapi kalau kita punya usaha kayak gini ya mau tiap hari kita gajian pun bisa wih sebenarnya. Tapi pandi-pandi lah ya kan. Kita kalkulasikan juga lah pendapatan kita satu hari itu berapa, omset kita berapa, kira-kira untungnya berapa. Janganlah sampai nanti keuntungan sehari belum seberapa tapi yang diambil entah apa-apa. Ingat ya kalau kita punya usaha sendiri kayak gini yang kita pakai itu untungnya, jangan sampai kalian senggol yang namanya modal. Modal utama itu tidak bisa diganggu gugat. Modal utama itu ditambahi boleh, dikurangi jangan ya dik, jangan. Karena kalau udah sempet modal itu kepake, yang ada ujung-ujungnya buat susah diri sendiri. Kenapa coba? Kalau yang namanya modal udah kesenggol sana kesenggol sini, nanti kalau giliran mau belanja barang udah pada kosong tapi uangnya nggak ada. Ayo siapa di antara kalian yang udah pernah ngalamin di situasi kayak gini? Ngaku ayo, ngaku enggak? Ya aku sendiri juga udah pernah ngalamin yang namanya modal itu kesenggol sana kesenggol sini. Akhirnya mau belanja lagi pun modal udah habis, barang udah pada kosong. Apa coba yang mau dijual udah kayak gitu? Ya kalau udah terlanjur terjadi ya mau kayak mana lagi? Ujung-ujungnya ya putar otak cari modal tambahan buat tetap bisa ngisi warung ya biar bisa tetap jualan lah woy. Dari situ aku kapok pakai uang dari hasil jualan woy. Palingan aku pakai pun sedikit-sedikit aja untuk kebutuhan sehari-hari. Selebihnya itu ya kalau ada keuntungan lebih ya aku modalkan lagi. Palingan ya kalau nggak dimodalkan lagi ya aku simpen lah, paling masukkan celengan ya kan. Hitung-hitung buat dana darurat kalau udah kepepet nggak ada duit ya udahlah mau nggak mau itu celengan lah dibongkar ya kan. Asik cerita ada tetangga yang pindahan woy. Ya wes kalau kayak gitu sampai sini dulu videoku, sampai jumpa di next video. Bye bye guys. Kecret picu-picu.